30 30 40 1133. Saya merupakan mahasiswa Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Dalam video ini saya akan memperkenalkan beberapa contoh jenis tanaman agronomi. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian daripada tanaman agronomi. Apa itu tanaman? Tanaman sendiri merupakan tumbuhan yang telah dibudidayakan. Sedangkan agronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengolahan tanaman pertanian dan lingkungannya untuk memperoleh produksi yang maksimum dan lestari. Jadi dapat disimpulkan, tanaman agronomi merupakan tanaman yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan produknya guna memenuhi kebutuhan pangan, papan, sandang, bahan baku industri, obat-obatan, serta rempah-rempah. Tanaman sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan siklus hidupnya, kelompok produknya, dan manfaatnya. Berdasarkan siklus hidupnya, tanaman dibedakan menjadi tanaman semusim, tanaman dwi tahunan, dan tanaman tahunan. Sedangkan berdasarkan kelompok produknya, tanaman dibedakan menjadi tanaman serelia, tanaman kacang-kacangan, tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman industri, tanaman rempah-rempah, tanaman ubi, tanaman serat, dan tanaman obat. Untuk berdasarkan manfaatnya sendiri, tanaman dibedakan menjadi tanaman sumber pangan, tanaman baku papan, tanaman obat, dan tanaman industri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh jenis tanaman agronomi. Yang pertama itu ialah tanaman semusim, yaitu bawang dayak atau bahasa ilmiahnya Eleutherin palmifolia L. Bawang dayak sendiri seperti yang kita ketahui merupakan tanaman khas Kalimantan yang dipercaya secara temurun-temurun sebagai tanaman obat. Dalam ilmu taksonomi, klasifikasi dari bawang dayak adalah sebagai berikut, yaitu Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta yaitu tumbuhan berpembuluh, Superdivisi Spermatophyta, Divisio Magnoliophyta yaitu tumbuhan berbunga, kelas Liliopsida atau berkeping 1, subkelas Lilidae, order Liliales, famili Iridaceae, genus Eleutherin dan spesiesnya yaitu Eleutherin palmifolia L. Tanaman bawang dayak sendiri habitatnya itu berada pada daerah dataran tinggi atau pegunungan dengan ketinggian 600 sampai 1500 meter di atas permukaan air laut. Untuk deskripsi dari tanaman bawang dayak sendiri, yang pertama batangnya. Bawang dayak memiliki batang semu yaitu kumpulan dari pelepah daun yang membentuk seperti batang yang tampak kokoh. Sehingga kalau kita lihat di sini batang tanaman dayak ini tidak terlalu tampak. Untuk daunnya sendiri, letak daun pada bawang dayak berpasangan dengan komposisi daun bersirip ganda. Tulang daun dari bawang dayak sendiri yaitu sejajar seperti yang kita lihat ini contoh daunnya. Tepi daunnya rata dan ujungnya runcing. Untuk bunga dari bawang dayak sendiri itu memiliki bunga majemuk yang tumbuh di ujung batang, hanya saat ini belum berbunga, dengan panjangnya tangkai yaitu kurang lebih 40 cm berbentuk silindris, di mana kelopak bunganya terdiri dari 2 daun kelopak berwarna hijau kekuningan dan 4 daun mahkota dengan panjang kurang lebih 5 mm yang berwarna putih. Pada bunga bawang dayak itu terdapat putik dengan bentuk jarum berwarna putih dan benang sari pada bunga dengan kepala berwarna kuning. Untuk bawang dayak sendiri dia memiliki buah berupa umbi, yaitu umbi lapis berwarna merah tua seperti ini dan bentuknya itu oval. Untuk akar daripada bawang dayak sendiri dia itu memiliki akar serabut berwarna coklat muda. Tanaman bawang dayak sendiri itu tergolong ke dalam tanaman herba semusim, di mana berdasarkan kelompok produk dan manfaatnya, tanaman ini termasuk dalam tanaman hortikultura yang berkhasiat obat. Umbi bawang dayak sendiri itu dipercaya dapat mengobati penyakit seperti kanker usus, kanker payudara, diabetes mellitus, hipertensi, menurunkan kolesterol, bahkan penyakit stroke. Berbagai penelitian dilakukan itu menunjukkan bahwa umbi bawang dayak ini mengandung senyawa-senyawa fitokimia seperti alkaloid, glifosid, flavonoid, fenolik, steroid, dan tanin yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi obat herbal. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kandungan pada bawang dayak ini dapat
dapat dijadikan sebagai anti kanker yang sangat ampuh mencegah perkembangan sel kanker dalam tubuh dan menangkal radikal bebas. Untuk perbanyakan bawang dayak sendiri itu dapat dilakukan jika dalam jumlah besar itu menggunakan kultur jaringan, yang mana dengan menggunakan kultur jaringan ini keunggulan yang didapat yaitu tanaman dapat diperbanyak dalam waktu yang lebih singkat dan jumlah yang besar. Untuk membudidayakan tanaman bawang dayak di rumah sendiri juga cukup mudah dilakukan, yaitu dengan menyiapkan pot, tanah, dan umbi bawang dayak. Caranya yaitu dengan membenamkan umbi ke dalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 3 cm di bawah permukaan tanah yang telah digemburkan, kemudian diberi pupuk secukupnya dan disiram dengan secukupnya juga. Kedua yaitu tanaman dwitahunan, contohnya tanaman lengkuas. Tanaman lengkuas atau bahasa ilmiahnya Alpinia galangael itu merupakan tanaman herbal yang sering kita jumpai di sekitar tempat lingkungan kita tinggal. Dalam ilmu taksonomi, klasifikasi dari lengkuas yaitu Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisio Spermatophyta, Divisio Magnoliophyta, kelas Liliopsida atau tanaman berkeping 1, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, subfamili Alpinioideae, genus Alpinia, spesies Alpinia galangael. Tanaman lengkuas sendiri itu dapat tumbuh di daerah dataran tinggi maupun daerah dataran rendah dan berbagai jenis iklim. Deskripsi daripada tanaman lengkuas sendiri yaitu tanaman lengkuas memiliki batang semu yang dapat mencapai tinggi hingga kurang lebih 1 meter dan berwarna hijau. Batang pada tanaman lengkuas itu ditutupi oleh pelepah daun dan tidak bercabang atau tunggal dan tumbuh tegak. Pada batang lengkuas yang muda itu keluar sebagai tunas dari batang tua. Daun tanaman lengkuas. Tanaman lengkuas itu memiliki tipe daun tunggal, bertangkai pendek, tersusun secara berseling dan berbentuk daun lenset memanjang dengan ujung agak runcing dan pangkalnya tumpul serta tepi daunnya rata. Daun lengkuas memiliki bentuk tulang daun menyirip dan berwarna hijau yang saling menutup membentuk batang semu berwarna hijau. Bunga pada tanaman lengkuas itu memiliki tipe pembungaan majemuk, di mana jumlah bunga di bagian bawah biasa lebih banyak daripada di atas tangkai serta berbentuk piramida memanjang. Kelopak bunga pada tanaman lengkuas berbentuk lonceng dan berwarna putih kehijauan. Buah pada tanaman lengkuas itu merupakan buah buni berbentuk bulat oval, bertekstur keras, berwarna hijau ketika masih muda dan berwarna hitam kecoklatan ketika sudah tua. Rimpang pada tanaman lengkuas itu merupakan modifikasi daripada batang atau bisa disebut rizoma, memiliki bau yang harum dan tergolong dalam 2 jenis yaitu rimpang merah dan rimpang putih. Rimpang pada tanaman lengkuas ini tumbuh merayap, berdaging dan berbentuk silindris, memiliki kulit mengkilap, bercabang, beraroma khas, serta berserat kasar dan memiliki rasa yang pedas apabila sudah tua. Berdasarkan kelompok produknya dan manfaatnya, tanaman lengkuas termasuk ke dalam tanaman obat yaitu temu-temuan. Lengkuas cukup banyak dimanfaatkan baik untuk kesehatan atau masakan khas Indonesia. Lengkuas sendiri mengandung transconiferil disetat yang dapat digunakan untuk mencegah tumor. Selain itu, lengkuas juga cukup manjur untuk digunakan sebagai obat pencegah radang. Sedangkan untuk kuliner, lengkuas itu dimanfaatkan untuk menambah aroma dan cita rasa gurih dalam masakan khas Indonesia. Jenis masakan yang dimanfaatkan bahan rempah berupa lengkuas itu contohnya rendang, sayur asam, balado, dan lain sebagainya. Tanaman lengkuas itu sendiri dapat berpanyak melalui rimpang atau menanam biji. Jika melalui rimpang, caranya adalah potongan rimpang yang sudah tua dan bertunas atau rimpang anakan harus melalui proses penyemaian. Rimpang tersebut dipotong-potong menjadi beberapa ruas dengan 2-3 mata tunas di setiap potongan. Kemudian, potongan itu disemai di atas lapisan jerami atau alang-alang yang dihamparkan di atas tanah. Biasanya mata rimpang akan tumbuh 1-2 cm dalam 3-4 minggu. Sebelum ditanam, bibit dicelupkan terlebih dahulu ke dalam larutan fungisida untuk menghindari penyakit.
Kemudian ditanam di tanah yang sudah digemburkan dan diberi pupuk kompos. Untuk penyiraman sebaiknya dilakukan 2 kali dalam sehari. Ketiga, yaitu tanaman tabunan, contohnya tanaman belimbing ulu atau bahasa ilmiahnya Aperoa blindiel. Tanaman belimbing ulu merupakan tanaman tabunan dapat hidup dengan usia 3-5 tahun. Klasifikasi dari tanaman belimbing ulu adalah Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Geraniales, famili Oxalidaceae, genus Aperoa, spesies Aperoa blindiel. Tanaman belimbing ulu dapat hidup di daerah ketinggian hingga 500 meter di atas permukaan air laut dan di tempat yang banyak terkena sinar matahari serta tanahnya lembab. Batang belimbing ulu berwarna coklat, berkayu, dan memiliki sedikit percabangan. Daun pada tanaman belimbing ulu merupakan daun majemuk dengan tulang daun menyirip, di mana anak daunnya bertangkai pendek berbentuk bola telur dengan ujung yang runcing dan pangkal membundar. Bunga pada tanaman belimbing ulu itu merupakan bunga malai berkelompok dan keluar dari batang atau cabang yang besar. Buah pada belimbing ulu itu berwarna hijau, berbentuk lonjong persegi, dan apabila sudah tua rasanya masam dan mengandung banyak air. Ini dapat dimanfaatkan antara lain daun belimbing ulu dapat dimanfaatkan sebagai antiperitik, mengobati sakit pegal linu serta bisul. Bunganya sendiri bisa dimanfaatkan sebagai obat batuk, sedangkan buahnya dapat dimanfaatkan untuk mengatasi penyakit seperti diabetes, sakit gigi, panu, mencegah hipertensi atau sariawan. Tanaman belimbing ulu dapat diperbanyak dengan cara cangkok atau persemaian biji, di mana jika menggunakan biji biasanya akan berbuah pada usia 1-2 tahun, sedangkan jika dicangkok akan berbuah pada usia 6-12 bulan. Sekian dari penjelasan mengenai beberapa contoh jenis tanaman agronomi